sahabat, buat saudara-saudara semua yang ada di Zoom. Sahabat. Sahabat Upopin. Jadi pada sahabat ini kita akan melanjutkan pembahasan sekolah sahabat kita dari bab 11 yang judulnya adalah hak istimewa dari doa. Dan seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari yang sahabat lalu, kita akan review sedikit secara singkat apa saja yang kita sudah pelajari di sahabat lalu ya. Jadi mulai dari paragraf dari paragraf sini kita tahu di paragraf pertama ini bahwa dibilang salah satu yang pertama di mana kita berharap bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita adalah kita merasakan kebutuhan kita akan bantuan darinya. Dan apakah pada saat kita berdoa, kita itu betul-betul merasakan betapa butuhnya kita akan bantuan Tuhan atau tidak kan? Dan di paragraf selanjutnya juga dibilang di sini bahwa kalau kita masih ada dosa yang disembunyikan atau mungkin masih ada kejahatan di dalam hati kita, dibilang Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Tetapi doa orang yang menyesal dibilang selalu diterima. Tetapi kalau memang kesalahan kita sudah diperbaiki, kita sudah selesaikan masalah kita harus ingat bahwa itu semua bukan karena kita kan yang melakukan itu, tapi itu semua karena Tuhan dan untuk kepujian nama Tuhan saja. Dan agar doa kita didengar, agar Tuhan bisa menyucikan dan menyelamatkan kita, ada beberapa elemen yang harus dilakukan untuk persyaratan penerimaan kan. Dan yang pertama adalah mengakui dosa kita kan. Dan kita tahu ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 9. Dibilang jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan yang kedua, yang kita sudah belajar sahabat lalu adalah memiliki iman. Jadi elemen lain dari doa yang berlaku adalah iman kan. Dan kita juga tahu apa itu iman, ayatnya di Ibrani 11 ayat 1. Dibilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita benar-benar percaya atau tidak? Walaupun Tuhan itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tapi dengan kita belajar akan firman-Nya, kebaikannya, kehidupannya dengan iman, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu mendengar akan doa-doa kita. Oke, jadi ini ya kalau ada yang tadi ketika kita belajar akan firman-Nya, kebaikannya, kehidupannya dengan iman, kira-kira ini tuh ciri-ciri kita sedang mau belajar tentang apa sih? Kira-kira kalau kita bilang kita sedang belajar akan firman-Nya, kebaikannya, kehidupannya, ini kira-kira kita sedang belajar tentang apa? Just by faith, by beholding. Iya Kak, itu benar karakter Tuhan kan Kak. Kalau kita belajar akan firman-Nya yang kita sudah belajar di Bible study yang Anti Joy bawakan. Kalau kita belajar akan kebaikannya, kehidupannya itu sama juga kita sedang belajar akan karakter Tuhan Yesus kan. Dan bukankah ini yang selama ini kita sedang belajar kan? Jadi semuanya itu connect ya. Jadi agar doa kita bisa diterima juga, kita harus memiliki karakter seperti karakter Tuhan, yaitu dengan belajar akan firman-Nya, kehidupannya, kebaikannya, dan inilah juga syarat agar doa kita bisa diterima sama Tuhan. Oke, dan selain itu, apalagi di kutipan ini, di kutipan ini dijelaskan bahwa kadang kita berpikir kenapa sih Tuhan itu nggak jawab doa kita, belum menjawab doa kita. Kok lama ya aku nggak dijawab ya? Ya mungkin karena apa yang kita minta itu, mungkin itu karena sesuai dengan keinginan daging kita kan. Atau apa yang kita minta belum tentu menjadi berkat untuk kita. Dan mungkin apa yang kita minta itu tidak sesuai apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan pikirkan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu maha tahu kan. Dia tahu segala sesuatu apa yang terjadi di depan. Dan Tuhan pasti
juga akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu sudah pasti yang terbaik dan di waktu yang tepat juga. Karena pikiran Tuhan itu jauh kan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Dan ini kutipan terakhir sahabat lalu. Di kutipan ini juga di sini dibilang bahwa jika kita menerima nasihat dengan keraguan dan ketakutan kita atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas sebelum kita memiliki iman, kebingungan hanya akan meningkat dan semakin mendalam. Jadi kalau kita memiliki suatu masalah dan mau menyelesaikannya sendiri, dan apalagi belum memiliki iman, ketakutan dan keraguan lah yang meningkatkan dan malah semakin mendalam. Bukannya jadi ada jalan keluar atau solusi, tapi malah menambah kebingungan saja di diri kita. Dan dibilang juga di sini, tapi jika kita datang sama Tuhan dengan rendah hati dan percaya, dibilang tangan Tuhan selalu menjamah di atas kita. Mungkin kita nggak bisa merasakan sentuhannya yang kita bisa lihat, tetapi tangan Tuhan itu selalu ada di atas kita dalam kasih dan kelemah lembutannya. Tuhan selalu kasih kesempatan untuk kita untuk datang sama Dia, untuk memperbaiki doa-doa kita dulu yang mungkin masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin masih doa yang konyol kan, yang masih sesuai dengan keinginan daging kita. Tuhan masih mau memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa datang sama Dia untuk berdoa sama Tuhan sesuai dengan yang kita sudah pelajari ya. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu baik, panjang sabar, dan penuh dengan kasih dan belas kasihan. Oke. Mungkin ini kutipan terakhir yang kita sudah bahas sahabat lalu. Mungkin sejauh ini ada yang mau menambahkan atau ada tanggapan sebelum kita lanjutkan. Kalau gitu, aku tambahkan sedikit ini, kalau ini cuman terlintas dari pikiran, kan judulnya privilege prayer kan. Jadi mungkin yang dari tadi di review, kalau kita tahu kan dari dulu kalau misalnya kita berdoa kan jawabannya bisa tidak, bisa tunda atau langsung dijawab kan. Tapi kalau misalnya selama baca di Alkitab ya, kebanyakan doa-doanya langsung dijawab semua. Jarang yang ditunda atau tidak dijawab kan, umumnya dijawab. Kita langsung berkaca, kenapa ya doa-doa saya nggak langsung dijawab. Ternyata seperti kita bilang tadi, ternyata doa-doa saya penuh dengan keegoisan kan, cinta diri. Nggak seperti doa-doa yang di Alkitab itu, mereka doa-doa yang langsung dijawab adalah doa-doa yang tidak mementingkan diri. Jadi ini kayak teguran juga, maksudnya kalau kita mau berdoa, kalau mau minta sesuatu, janganlah meminta untuk diri kita sendiri ya, jadi untuk orang lain lah. Kalau mau minta untuk orang lain, untuk kebaikan banyak orang, Tuhan pasti langsung jawab. Tapi kalau untuk pribadi sendiri, saya mau ini Tuhan, saya mau ini, kayak nggak dibalas lah gitu, nggak dijawab. Dan makanya kalau misalnya bilang tadi dengan iman kan, kalau dengan iman, ingat iman itu adalah sesuatu yang tidak selfish. Kadang-kadang kita bilang mau berdoa dengan iman, tetapi untuk diri sendiri sesungguhnya itu bukan iman. Itu mungkin presumption ya kalau kita bilang. Percaya tapi untuk diri sendiri, bukanlah seperti itu. Ya mungkin itu gitu. Thank you. Iya, thank you Kak buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Oh ya, oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Kalau gitu. Ya, nanti Joy. Ya, jadi kita lihat kenapa Tuhan Yesus punya doa akan dijawab terus. Karena dia punya doa, tadi kita belajar, dia punya hidup, dia punya doa untuk orang lain kan. Jadi ya, dia punya doa itu bukan doa untuk selfish, tapi untuk unselfish prayer gitu. Jadi tidak bukan diri sendiri, tapi dia punya doa itu hanya untuk bagaimana orang lain. Itulah doa yang Tuhan pasti akan jawab. Ya, thank you. Thank you, Auntie Joy.
buat tambahannya. Kalau Mungkin gitu, cara kita mau tambahkan ya, tadi selupa. Yang pas Joy bilang kan yang Tuhan Yesus berdoa, kan semua doa-doa Yesus umumnya dijawab kan. Tapi mungkin ada satu doa yang kayaknya mungkin Tuhan tidak jawab atau gimana, yang dia bilang kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi kan. Kalau cawan ini lalu kayak rupa misalnya dia udah mulai mau selfish kan, aduh saya udah nggak sanggup dengan penderitaan ini. Tapi kayaknya ini nggak di ini sama Tuhan, tapi kembali Yesus, biarlah Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi, dia menurunkan lagi dia punya selfish ya. Jadi itu yang gimana ya, dia mau bilang dia punya doa itu, cuman itu yang mungkin bukan nggak dijawab ya apa yang dia bilang, karena dia bilang kehendak Tuhan yang jadi kan. iya, Tapi dia punya keinginan biarlah cawan lalu. Iya, itu gitu. iya, Kak. Iya. Oh, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Thank you, Kak Lali. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pembahasan kelas sahabat kita ke paragraf selanjutnya. Mungkin Kak Lali boleh baca, Kak. Ya, oke. Suka mengampuni. Ketika kita datang untuk meminta belas kasihan dan berkah dari Tuhan, kita harus memiliki semangat cinta dan pengampunan di hati kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdoa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun menuruti keinginan yang tidak suka mengampuni, Matius 6 ayat 12. Jika kita mengharapkan doa kita didengar, kita harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama dan pada tingkat yang sama seperti kita berharap untuk diampuni. Oke. Lali ada yang bisa dijelaskan dari kutipan ini, Kak? Oh, ini cukup jelas sekali ya, tapi itu dia. Tuhan kan sudah ajar kita berdoa, yang doa Bapa kami itu kan. Dan kalau selama kita pelajari itu, setiap kata-kata yang Tuhan ajar di doa Bapa kami itu, dari Bapa kami yang di surga juga sudah ada maknanya kan, itu mengalami bahwa iman dengan kita berdoa Bapa kami, kita percaya bahwa Tuhan ada di surga. Kalau kita nggak beriman, untuk apa kita berdoa kan? Nah, nanti pas sampai di titik yang ampunilah kami akan kesalahan kami, apakah kita akan lewati doa ini, ajaran yang Tuhan sudah kasih ke kita? Kadang-kadang kan kita berdoa, khususnya doa pribadi, khusus untuk meminta pengampunan kan, kita sudah berdosa. Doakan selain meminta sesuatu, yang lain adalah untuk meminta pengampunan kan. Bagaimana kita mau minta pengampunan kalau kita masih ada yang kita nggak suka sama orang lain? Apakah mau dijawab seperti ini? Mending, bukan bilang jangan berdoa ya. Tapi kalau kasarnya, mending nggak usah berdoa lah. Karena untuk apa kita berdoa tapi masih ada sesuatu dengan orang lain? Karena akan mungkin jadi sia-sia kan. Jadi kita mengharapkan Tuhan mengampuni, kita nggak mengampuni, gimana gitu kira-kira. Jadi itulah jadi teguran kalau kita mau berdoa untuk ampuni kesalahan kita, biarlah kita lebih dulu mengampuni saudara-saudara kita. Seperti kutipan ini. Ya, thank you. Thank you, Kak. Iya, jadi benar yang Kak Lali bilang ya. Jadi yang pertama aja, step pertama yang tadi kita sudah belajar, harus mengakui dosa kita dulu kan sebelum kita berdoa. Jadi bagaimana kalau kita mengaku tapi ternyata masih simpan dendam gitu sama orang lain mungkin. Jadi di kutipan ini ya dijelaskan bahwa ketika kita mau datang sama Tuhan atau berdoa, meminta berkat dan belas kasihan, kita juga harus memiliki semangat cinta dan pengampunan di hati kita sendiri. Istilahnya masa kalau yang tadi Kak Lali sudah bilang, kalau kita mau berdoa, minta ampun sama Tuhan, menyesal, minta berkat sama Tuhan, tapi kita sendiri tuh mungkin masih ada pertengkaran sama orang lain, mungkin masih ada masalah sama orang lain, masih nggak mau memaafkan orang lain yang salah sama kita, atau masih ada dendam. Dibilang kan di sini, udah jelas ya dibilang, bagaimana kita bisa berdoa dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Namun, menuruti keinginan yang tidak suka mengampuni. Ini sudah jelas sekali ya, yang sesuai
kutip. Maka dari itu, jika kita berharap doa kita didengar, kita juga harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama, seperti kita juga berharap sama Tuhan untuk diampuni kan dosa-dosa kita. Jadi kita minta sama Tuhan untuk diampuni, tapi kita sendiri aja nggak mau mengampuni orang lain. Jadi itu salah besar ya. Maksudnya itu aja udah selfish kan kita. Jadi puji Tuhan sudah diingatkan dari kutipan ini untuk kalau berdoa, makna doa itu sangat dalam, dan sebenarnya untuk doa bisa didengar sama Tuhan, ini stepnya yang kita sedang pelajari. Mungkin dari kutipan ini ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut baca. Apakah Opo Opin boleh baca? Ya, bisa, Git. Yang mana, Git? Yang ketekunan dalam doa. Oke. Ketekunan ya. Ya. Ketekunan dalam doa telah menjadi syarat penerimaan. Kita harus selalu berdoa jika kita mau bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus menjadi instan dalam doa untuk melanjutkan dalam doa dan menyaksikan yang sama dengan ucapan syukur. Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2. Petrus menasihati orang percaya untuk sadar dan memperhatikan doa. 1 Petrus 4 ayat 7. Paulus mengarahkan dalam segala hal melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarkan permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Tetapi kamu yang terkasih, kata Yudas, berdoalah dalam Roh Kudus. Jagalah dirimu dalam kasih Bapa. Yudas 21. Doa yang tak henti-hentinya adalah penyatuan jiwa yang tak terputus dengan Bapa, sehingga kehidupan dari Bapa mengalir ke dalam hidup kita. Dan dari kehidupan kita, kemurnian dan kekudusan mengalir kembali kepada Tuhan. Mungkin Opa Opin bisa berikan tanggapan dari kutipan ini. Ya, singkat aja sih, Git. Ini doa adalah nafas hidup ya. Sudah sering kita bahas di waktu-waktu yang lalu, dan saat ini puji Tuhan ditekankan lagi. Saya baca lagi ya. Dikatakan adalah doa yang tak henti-hentinya adalah penyatuan jiwa yang tak terputus dengan Bapa, sehingga kehidupan dari Bapa mengalir ke dalam hidup kita. Nah ini kan kalau kita sering berdoa, kita kan ingin punya karakter Kristus, dan menjalani kesehari-harian kita kan kita rindu agar kita tidak gagal, artinya jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan. Nah untuk semua itu bisa terjadi, kita perlu Bapa yang hidup di dalam kita. Nah, Bapa yang melakukan semua hal itu agar tidak terjadi kesalahan atau dosa di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, kuncinya adalah bagaimana supaya itu bisa terjadi agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, yaitu adalah melalui doa. Ya, thank you Opa Opin. Ya, jadi benar ya. Kita sudah baca di kutipan ini dibilang syarat penerimaan doa yang selain menyesalkan dosa kita, harus ada iman atau percaya atau bergantung sepenuhnya sama Tuhan, mengampuni orang yang bersalah sama kita. Setelah itu adalah kita harus tekun dalam doa. Mungkin ketekunan dalam doa itu artinya ya serius ya, sungguh-sungguh. Doanya juga mungkin gak terburu-buru, gak cepet-cepet, dan gak main-main kan. Dan dengan iman juga, benar-benar percaya sama Tuhan, benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dengan rendah hati, dengan hati yang jujur, dan juga ada nggak rasa butuh bantuan Tuhan nggak? Ada rasa kita butuh bantuan Tuhan atau tidak kan? Dan ini juga kutipan kalimat terakhir yang tadi Opa Opin juga sudah baca. Jadi inilah pentingnya untuk berdoa kan. Waktu Tuhan di Getsemani, dia berdoa semalaman juga kan.
Dan kenapa Tuhan itu bisa menang? Karena dia berdoa yang tak henti-hentinya kepada Bapaknya kan. Karena Bapa sudah menyatu dengan dia dan kehidupan Bapa lah yang mengalir di kehidupannya. Sama juga dengan kita. Jika kita benar-benar tekun dalam berdoa, kehidupan Kristus juga yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Di kehidupan kita, Tuhan juga lah yang akan bekerjakan di dalam diri kita, yang tadi Om juga sudah bilang. Dan kita tahu di ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 17, dibilang, mungkin bahasa Inggrisnya ya, dibilang berdoalah tanpa henti kan. Jadi karena di kutipan ini juga dibilang berdoa tanpa henti. Dan kita tahu juga di kutipan ada dibilang berdoa seperti kita sedang bernafas kan. Karena nafas adalah doa kan. Jadi ini ya, jadi penting sekali untuk elemen selanjutnya yaitu harus tekun dalam doa, karena apa yang kita pelajari ini, elemen masing-masing kita pelajari itulah juga yang Tuhan lakukan kan. Dan kalau kita lihat Tuhan lakukan dan kita tahu Tuhan adalah contoh kita dalam segala hal, apa sih yang perlu diragukan lagi gitu. Maksudnya udah ada contohnya dan udah ada buktinya gitu. Makanya perlulah iman kan, walaupun itu semua kita mungkin nggak bisa lihat, belum kita lihat. Tapi dengan iman, dengan mempelajari firman-Nya kita bisa percaya kan. Ya mungkin dari kutipan ini ada lagi yang mau menambahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kutipan selanjutnya. Apakah Antisus boleh baca? Adalah kebutuhan untuk ketekunan dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangi Anda. Buat segala upaya untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dan jiwa Anda sendiri. Mencari setiap kesempatan untuk pergi kemana doa tidak akan dilakukan. Mereka yang benar-benar mencari persekutuan dengan Bapa akan terlihat dalam pertemuan doa. Setia untuk melakukan tugas mereka dan sungguh-sungguh dan ingin sekali menuai semua manfaat yang bisa mereka peroleh. Mereka akan meningkatkan setiap kesempatan, menempatkan diri mereka di tempat mereka dapat menerima sinar cahaya dari surga. Kita harus berdoa dalam lingkaran keluarga, dan di atas segalanya kita tidak boleh mengabaikan doa rahasia, karena ini adalah kehidupan jiwa. Mustahil bagi jiwa untuk berkembang sementara doa diabaikan. Doa keluarga atau umum saja tidak cukup. Dalam kesendirian, biarlah jiwa dibukakan ke mata Tuhan yang memerintah. Doa rahasia harus didengar hanya oleh Bapa yang mendengar doa. Tidak ada telinga yang ingin tahu untuk menerima beban petisi seperti itu. Dalam doa rahasia, jiwa bebas dari pengaruh-pengaruh di sekitarnya, bebas dari kegembiraan. Dengan tenang, namun dengan sungguh-sungguh, itu akan menjangkau setelah Bapa. Manis dan taat akan menjadi pengaruh yang berasal dari Dia yang melihat secara rahasia, dan telinganya terbuka untuk mendengar doa yang timbul dari hati. Dengan iman yang tenang dan sederhana, jiwa bersekutu dengan Bapa dan mengumpulkan sinar cahaya ilahi untuk memperkuat dan mempertahankannya dalam konflik dengan setan. Tuhan adalah menara kekuatan kita. Berdoalah di kamar Anda, dan saat Anda melakukan pekerjaan harian Anda, biarlah hati Anda terangkat kepada Bapa. Demikian juga seperti Henokh yang hidup dengan Tuhan. Dia, doa yang hening ini, naik seperti dupa yang berharga di hadapan tahta kasih karunia. Setan tidak dapat mengalahkannya, yang hatinya tetap berada di atas Bapa. Oke, mungkin Antisus ada yang mau dijelaskan dari kutipan ini?
Ada Tuhan Yesus, di mana dia bekerja di bilik Maha Suci. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus banyak-banyak berdoa. Apapun kegiatan kita, ya, sebelum dan sesudah melakukan, kita berdoa. Bagaimana kita juga di dalam doa bukan hanya meminta, tetapi mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala tuntunannya, dan dikatakan bahwa mereka yang benar-benar mencari persekutuan dengan Bapa akan terlihat dalam pertemuan doa. Doa juga adalah salah satu bagaimana kita bergantung kepada Tuhan dan percaya. Kita juga harus percaya. Kita berdoa juga kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu menuntun kita di dalam setiap kegiatan kita. Karena kalau kita juga berdoa, tetapi kita tidak percaya, ada keraguan, itu kita tidak bisa ada hubungan dengan Tuhan. Jadi percaya juga itu penting. Jangan ada keraguan. Kita juga harus berdoa dalam lingkaran keluarga. Ya, bukan hanya kita sendiri, tetapi kita juga harus bersama-sama berdoa dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita. Ya, kita juga bisa sharing, sebelum sharing kita berdoa sama teman-teman, walaupun hanya melalui aplikasi WA ya, atau telepon, itu juga penting kita berdoa bersama-sama. Ya, begitu aja. Oke, thank you Anti Sus untuk tambahannya. Ya, jadi udah jelas sekali ya kalau kita baca kutipan ini, sudah sangat jelas sekali kan. Dibilang ketekunan dalam doa itu adalah suatu kebutuhan kan. Oke, ini kita baca lagi ya yang kita bold ini. Dibilang buat segala upaya untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dan jiwa Anda sendiri. Mereka yang benar-benar mencari persekutuan dengan Bapa, atau bahasa Inggrisnya dibilang communion with God kan, akan terlihat dalam pertemuan doa. Dibilang juga mereka akan meningkatkan setiap kesempatan menempatkan diri mereka di tempat mereka dapat menerima sinar cahaya dari surga. Terus dibilang lagi, kita harus berdoa dalam lingkaran keluarga, dan di atas segalanya kita tidak boleh mengabaikan doa rahasia karena ini adalah kehidupan jiwa. Ini kita sudah bahas ya yang kutipan awal-awal dibilang curahinkan semua isi hati kita sama Tuhan gitu. Benar-benar seperti kita sedang berbicara kepada seorang teman kan. Dan dibilang lagi di sini, doa keluarga atau umum saja tidak cukup. Dalam kesendirian, biarkan jiwa dibukakan ke mata Tuhan yang memeriksa. Doa rahasia harus didengar hanya oleh Bapa yang mendengar doa. Dan dibilang lagi, dengan iman yang tenang dan sederhana, jiwa bersekutu dengan Bapa dan mengumpulkan sinar cahaya ilahi untuk memperkuat dan mempertahankannya dalam konflik dengan setan. Tuhan adalah menara kekuatan kita. Berdoalah di kamar Anda dan saat Anda melakukan pekerjaan harian Anda, biarkan hati Anda sering terangkat kepada Bapa. Oke, jadi semua yang kita bold ini, yang kita sudah baca, ini semua kan yang kita sudah pelajari kan sebelum-sebelumnya. Dan dibilang ketika kita melakukan ini, kita baca ya di kalimat terakhir, dibilang jika kita melakukan ini semua yang tadi kita sudah baca yang di atas, dibilang setan tidak dapat mengalahkannya yang hatinya tetap berada di atas Bapa. Jadi mau tanya Antisus dan semuanya ya, apa yang harus kita lakukan agar kita nggak jatuh dan nggak tergoda oleh setan? Berdoa. Berdoa kan? Apakah saat kita belajar dan bahas ini, apakah kita merasa sangat penting sekali nggak sih untuk berdoa? Apakah kita benar-benar atau tahu nggak sih apa itu makna dan hak istimewa dalam berdoa? Jadi kalau kita
baca dan benar-benar belajar tentang doa yang benar-benar dalam, ternyata indah dan benar-benar penting sekali ya. Karena ini juga salah satu yang sangat penting yang menyangkut dengan keselamatan kita kan. Bayangin ketika kita melakukan ini semua, dibilang setan nggak bisa mengalahkannya kan, yang hatinya tetap berada di atas Bapa. Makanya masih ingatkan kutipan di atas, di mana dengan kita tekun dalam doa, kehidupan Tuhanlah yang mengalir di dalam diri kita kan. Dan di kutipan ini dibilang apa yang kita sudah pelajari semua tadi, dan sahabat-sahabat sebelumnya, dibilang mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, berdoa dengan rendah hati, ada rasa menyesal, dan mau juga untuk mengaku, suka mengampuni, jujur, berdoa dengan iman dan percaya sama Tuhan, benar-benar butuh akan pertolongan Tuhan, tekun dalam doa, dan bisa berdoa di mana saja dan kapan saja, seperti kita sedang bernafas, itu semua adalah senjata kita yang Tuhan sudah berikan, berkat yang Tuhan sudah berikan, yang adalah suatu kebutuhan dan hak istimewa yang Tuhan sudah kasih sama kita untuk melawan godaan setan kan. Karena kita belajar setanlah yang mau dan berusaha untuk kita jatuh, untuk jatuh dalam dosa kan. Setanlah yang mau agar kita berbuat dosa lagi dan lagi. Tapi dibilang jika kita mau dan melakukan ini semua yang kita sudah baca tadi, yang kita sudah bahas sama-sama, dengan pertolongan Tuhan, setan nggak bisa mengalahkannya yang hatinya sudah tetap berada di atas Bapa. Aduh, jadi kuasa Tuhan itu sangat besar ya. Kuasa doa itu benar-benar sangat besar. Dan ini ya, kita mau ambil lagi satu poin yang penting. Kita baca di sini ya, dibilang, demikian juga seperti Henok yang hidup dengan Tuhan. Bukankah ini tokoh Alkitab Henok yang kita sedang pelajari kan di sahabat lalu? Kalau ada yang masih ingat, nanti Joy juga tekankan tokoh Alkitab namanya Henok kan. Dan bukankah Henok itu dilambangkan sebagai 144.000 yang naik ke surga hidup-hidup? Iya kan? Dan apakah Henok yang kita sudah pelajari dia itu constant growth kan, yang tumbuh setiap hari karena temannya setiap hari, atau constant companion-nya itu setiap hari adalah Tuhan Yesus kan? Apakah Henok adalah salah satu contoh juga yang hidupnya sering dan tekun dalam doa? Kita sudah belajar bahwa dia mempelajari karakter Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus. Makanya dia sama seperti Tuhan Yesus di dalam karakternya kan. Tapi harus setiap hari kan yang kita belajar. Apakah kita belajar bahwa juga harus sering untuk berdoa? Apakah Tuhan itu juga sering berdoa yang kita baca di kutipan atas? Iya kan? Jadi kata lain sering habit kan, setiap hari kan. Jadi ini ya, semua yang kita belajar saat ini semuanya connect, dan bilang Henok kan adalah contoh dari 144.000. Artinya untuk kita yang mau menjadi 144.000, kita juga harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai constant companion kita setiap hari, day by day, dengan berdoa kan, yang tekun, yang kita sudah pelajari, dan juga mempelajari akan firman-Nya dan karakternya. Dan apa yang kita sudah belajar ini selama ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar-benar sangat jelas dan betul-betul benar ya. Jadi semua yang kita pelajarin ini Tuhan Yesus kasih yang benar-benar tepat dan semuanya connect satu sama lain. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari kutipan ini? Kalau ada yang sedikit tentang doa, ya, waktu itu di pelatihan 1 bulan ada satu student, dia sakit gatal-gatal ya. Nah waktu itu dia bicara sama saya, Ibu apa ada VCO? Saya bilang, aduh kalau VCO saya nggak ada, saya bilang. Lalu saya tanya teman satu lagi, mana ada VCO? Oh nggak ada. Ya sudah, saya bilang kalau nggak ada VCO, kenapa? Saya bilang untuk apa? Dia bilang dia gatal-gatal katanya, gatal-gatal di palanya. Lalu saya bilang karena saya mau buru-buru, jadi saya hanya bilang udah pakai bawang putih aja, nah, tapi sambil jalan. Gitu. Lalu saya ditegur gitu ya, merasa ditegur. Jadi ada trainer bilang, kesini,
dia panggil siswa itu, student itu ke sini, kita sama-sama berdoa dan kita buat bawang putih. Nah langsung oh Tuhan, saya sudah salah gitu ya, karena memang pada saat itu saya terburu-buru mau ke toilet gitu, jadi kayak anggap enteng lah gitu. Tapi saya bersyukur gitu ya, Tuhan menegur saya, karena dengan Tuhan katakan siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuajar. Jadi saya pikir iya ya, kenapa saya melakukan seperti itu, kenapa saya nggak fokus gitu ya, untuk tunggu sebentar, saya ke toilet dulu, lalu kita buat sama-sama. Jadi di sini sering kita nggak fokus bahwa kita selalu memberikan resep obat dengan kayak anggap enteng begitu saja, tidak sama-sama berdoa, tidak sama-sama buat gitu ya, untuk terus kita nggak tanya penyebabnya apa, langsung main kasih obat gitu aja. Nah itulah sedikit kesaksian. Ya, thank you Antisus buat kesaksiannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau ada tanggapan, komentar? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi. Apakah Mami Edis boleh baca? Ya, gitu. Sedengar? Oke. Tidak ada waktu atau tempat di mana tidak pantas untuk mengajukan petisi permohonan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat mencegah kita mengangkat hati kita dalam semangat doa yang sungguh-sungguh. Di tengah keramaian jalan, di tengah-tengah perjanjian bisnis, kita dapat mengirimkan petisi kepada Tuhan dan memohon bimbingan ilahi. Seperti halnya Nehemia ketika dia mengajukan permintaannya di hadapan Raja Artaxerxes. Sebuah ruang persekutuan dapat ditemukan dimanapun kita berada. Kita harus membuka pintu hati terus-menerus dan undangan kita naik agar Yesus dapat datang dan tinggal sebagai tamu surgawi dalam jiwa. Oke. Mungkin Mami Edis ada yang bisa diambil dari kutipan ini. Iya, Git. Di paling atas ini ya yang merah ya, jadi tidak terbatas oleh tempat, waktu, di mana saja. Karena kita juga waktu mau berdoa tidak perlu harus bertelut, tidak harus kunci tangan lalu tutup mata. Anytime. Karena surga selalu terbuka untuk petisi, untuk permintaan kita punya doa kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa seperti Nehemia ya, dia tidak melihat kondisi tempat dan dia sama seperti berbicara kepada teman, bicara kepada tidak harus bersembunyi atau tidak harus ragu-ragu untuk mengemukakan permohonan atau doa yang kita akan minta kepada Tuhan. Dan juga kita juga harus membuka pintu hati terus-menerus dan undangan naik agar Yesus datang dan tinggal. Jadi mengundang Tuhan Yesus to anytime. Dan niscaya Yesus itu hanya sejauh doa. Jadi jangan pernah berhenti praying without ceasing, karena itulah kita punya nafas, itulah bau harum, dan itulah hubungan kita yang terdekat kepada Tuhan Yesus. Thank you, Git. Thank you, Mami Edis. Iya, jadi benar. Di kutipan ini dibilang juga, di mana saja kita bisa berkomunikasikan sama Tuhan. Di mana saja kita bisa berdoa. Mau kapanpun, dimanapun, itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak bisa kan ada yang mencegah kita untuk nggak berdoa kan. Jadi di tengah keramaian, mungkin di acara apapun, mungkin di kereta atau dimanapun, kita bisa tetap berdoa.
Dan ini sesuai juga kasih contoh lagi Nehemia kan. Dan dibilang di sini ya di kalimat terakhir dibilang kita harus membuka hati pintu hati terus-menerus dan undangan kita naik agar Yesus dapat datang dan tinggal sebagai tamu surgawi dalam jiwa. Jadi dengan kita berdoa, kita mengundang Tuhan Yesus untuk selalu bekerja di dalam diri kita. Mungkin ada lagi yang mau memberikan tambahan dari kutipan ini. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut. Apakah Aunty Early boleh baca kutipan ini, Aunty? Oke. Mulai meskipun ya. Iya. Meskipun mungkin ada suasana yang Meskipun mungkin ada suasana yang tercemar dan rusak di sekitar kita, kita tidak perlu menghirup racunnya, tetapi mungkin hidup di udara murni surga. Kita dapat menutup setiap pintu untuk mengotori imajinasi dan pikiran yang tidak suci dengan mengangkat jiwa ke hadirat Bapa melalui doa yang tulus. Mereka yang hatinya terbuka untuk menerima dukungan dan berkat Tuhan akan berjalan dalam suasana yang lebih suci daripada bumi dan akan memiliki persekutuan yang konstan dengan surga. Kita perlu memiliki pandangan yang lebih berbeda tentang Yesus dan pemahaman yang lebih penuh tentang nilai kenyataan yang kekal. Keindahan kekudusan adalah untuk mengisi hati anak-anak Bapa, dan agar ini dapat dicapai, kita hendaknya mencari pengungkapan ilahi tentang hal-hal surgawi. Biarlah jiwa ditarik keluar dan ke atas, agar Bapa mengaruniakan kita suasana surgawi. Terusin. Oke. Kita dapat tetap sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dengan setiap pencobaan yang tak terduga, pikiran kita akan berbalik kepadanya secara alami, seperti bunga berubah menjadi matahari. Oke. Mungkin nanti Early bisa ada yang nanti Early ambil dari kutipan ini. Doa yang tulus ya. Ya. Jadi walaupun suasana sekitar kita katanya rusak, jangan menghirup racunnya. Itu juga saya gimana jangan menghirup racunnya ya. Jadi suasana sekitar kita rusak. Jadi seperti ini keadaan sekarang ini ya. Iya. Coronavirus gitu ya. Iya, bisa jadi juga nanti. Banyak mungkin buruk. Iya. Tapi mungkin hidup di udara murni surga. Ya, murni surga itu yang gimana? Yang kayak keadaan alam kali ya. Jadi kita menghirup, pergi ke udara segar gitu ya. Jadi yang Tuhan sudah, ya seperti kalau di kota nggak ada itu ya. Kebanyakan sih suasana rusak, terus ya udara juga nggak bagus gitu kalau di kota. Ya, jadi kita menutup setiap pintu yang mengotori imajinasi. Nah ini juga ini secara luas kali ya, nggak tahu gimana ini. Secara luas, jadi jangan mengikuti keinginan daging dan pikiran yang tidak suci. Itu tidak baik ya. Jadi kita harus datang ke hadirat Bapa dengan doa yang tulus. Itulah yang penting. Dan
dengan bagi kita yang hatinya terbuka, menerima dukungan dan berkat Tuhan akan berjalan dengan suasana suci itu betul. Dan dengan ini persekutuan yang konstan dengan surga. Jadi sebagaimana yang kita sudah belajar juga ya, by beholding we become change itu termasuk juga ya. Dan kita memiliki pandangan yang lebih. Nah, ini kenapa kita perlu memiliki pandangan yang lebih berbeda tentang Yesus. Jadi berbeda dengan yang dunia mungkin. Terus pemahaman yang lebih penuh tentang nilai kenyataan yang kekal. Oke, kamu. Thank you. Thank you, Aunty. Iya, jadi dari kutipan ini dibilang kalau mungkin yang membuat kita menyimpang, mungkin ya kalau diambil dari jalan yang benar, ada racun yang mungkin mempengaruhi kita untuk jatuh dalam dosa. Kita dibilang dapat menutup setiap pintu untuk mengotori imajinasi dan pikiran yang tidak suci dengan mengangkat jiwa kehadirat Bapa melalui doa yang tulus. Jadi berdoalah sama Tuhan agar kita nggak terpengaruhkan dan agar kita bisa menang, nggak jatuh. Minta dan berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak mau jatuh, tapi saya tahu saya nggak bisa melakukan ini semua dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya percaya dan butuh kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan untuk selalu bekerja di dalam diri saya agar saya bisa menang dari racun atau imajinasi yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Dan dibilang juga mereka yang hatinya terbuka untuk menerima dukungan dan berkat Tuhan akan berjalan dalam suasana yang lebih suci daripada bumi dan akan memiliki persekutuan yang konstan dengan surga. Jadi kalau kita memang benar-benar selalu tekun dalam berdoa dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan berdoalah hubungan kita nggak bisa pernah putus dengan surga kan. Kita akan selalu tetap memiliki persekutuan yang konstan dengan surga. Makanya dibilang di kalimat terakhir ya, dibilang di sini, dibilang kita dapat tetap sangat dekat dengan Tuhan sehingga dalam setiap pencobaan yang tak terduga pikiran kita akan berbalik kepadanya secara alami seperti bunga berubah menjadi matahari. Jadi dengan berdoalah kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sama seperti Yohanes Kekasih kan dan juga Henok yang tadi kita belajar. Mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan memiliki Tuhan sebagai teman mereka, konstan companion mereka, karena habit mereka itu dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu yang kita sudah pelajari ya, mereka selalu mempelajari karakter Tuhan, selalu behold sama Tuhan Yesus dan mau untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Jadi semua yang pelajaran yang kita pelajari semua connect dan Tuhan selalu kasih di waktu yang tepat. Dan ketika mereka lakuin itu terus-menerus, kita sudah belajar kan di otak kita ada neuron pathway kan, jadi yang kalau kita lakuin itu terus-menerus jadi menebal kan, jadi habit kan untuk kita. Disitulah makanya setiap ada pencobaan kita otomatis selalu berbalik kepada Tuhan Yesus, selalu pandang sama Tuhan Yesus, selalu behold kan sama Tuhan, karena emang itu sudah terbiasa, sudah menebal di saraf otak kita. Jadi setiap ada pencobaan, langsung lihat Tuhan Yesus selalu berdoa minta kekuatan sama Bapaknya, dengan itu bisa membuat kita menang agar gak jatuh dan bisa dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan kita bisa menang dan gak jatuh, dan juga itulah karakter Tuhan Yesus kan yang bekerja di dalam diri kita. Jadi semua itu connect yang kita belajar, itu semua connect. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau komentar dari kutipan ini? Oke, kalau tidak ada, Aunty Joy, apakah Aunty Joy boleh baca ini? Sorry, Git, boleh kasih ke orang lain dulu, Git? Oh, oke, Aunty.
Mungkin, Anti Angel ya? Anti Angel boleh baca, Anti. Mungkin ada. Apakah Kak Lali? Kak Lali boleh baca, Kak? Oke, Git. Pertahankan keinginan Anda, kegembiraan Anda, kesedihan Anda, kepedulian Anda, dan ketakutan Anda di hadapan Tuhan. Engkau tidak dapat membandingnya. Engkau tidak dapat melelahkan Dia. Dia yang menghitung rambut kepalamu selalu peduli dengan keinginan anak-anaknya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Hati cintanya tersentuh oleh kesedihan kita dan bahkan oleh ucapan kita tentang mereka. Bawakan kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran. Tidak ada yang terlalu besar baginya untuk ditanggung, karena Dia memegang dunia. Dia memerintah semua urusan alam semesta. Tidak ada yang dengan cara apapun menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk Dia sadari. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit untuk pecahkan olehnya. Tidak ada malapetaka yang menimpa anak-anaknya. Tidak ada kecemasan yang melekai jiwa. Tidak ada sukacita bersorak. Tidak ada doa yang tulus luput dari bibir. Dari mana Bapa Surgawi kita tidak patuh, atau di mana Dia tidak menaruh minat segera. Dia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hubungan antara Bapa dan masing-masing jiwa adalah berbeda dan penuh, seolah-olah tidak ada jiwa lain di bumi untuk berbagi pemeliharaannya. Tidak ada jiwa lain untuk siapa Dia memberi anaknya yang terkasih. Mungkin Kak Lali bisa komentar atau tanggapan dari jadi kadang-kadang kan kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, kayak kita mau samakan meminta sesuatu kepada orang tua atau kepada manusia kan. Jadi kalau minta kepada, misalnya kita mau minta ke orang tua, ada hal-hal yang mungkin orang tua nggak bisa penuhi karena keterbatasan sesuatu. Misalnya mereka nggak bisa, keterbatasan kuasa, atau mereka penuh terbatas lah, manusia itu penuh keterbatasan. Tetapi dibilang di sini, ketika kita mau minta ini adalah mau minta kepada suatu orang yang tidak terbatas kuasanya, yang apapun yang kita minta, yang maksudnya orang apapun Dia sanggup untuk lakukan. Dan dibilang kita adalah seperti anak-anaknya sendiri yang kayak, kalau misalnya dalam keluarga cuma anak satu-satunya, istilahnya seperti itu. Dan kita semua sangat berharga di mata Tuhan kan. Jadi ini kayak dibilang minta Joko apa Dia minta, Dia mau kasih, Dia mau apapun yang kita minta Dia sanggup untuk lakukan asalkan kita minta. Dia bilang di sini, sedangkan rambut aja Dia bisa hitung. Apa sih yang susah untuk Dia akan bilang kasih kan. Iya, kayak kita mau berdoa Bapa Kami yang di surga, kita percaya bahwa Dia di surga itu Dia sanggup melakukan apapun yang kita semua minta kepada Dia. Iya, thank you, Git. Iya, thank you, Kak. Iya, jadi iya betul yang Kak Ali juga sudah jelaskan. Sudah jelas sekali dibilangkan di sini. Mulai kita baca lagi. Pertahankan keinginan Anda, kegembiraan Anda, kesedihan Anda, kepedulian Anda, dan ketakutan Anda di hadapan Tuhan. Terus dibilang, mana ya di sini? Bawakan kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran kan. Karena tidak ada yang terlalu besar baginya untuk ditanggung, karena Dia memegang dunia, Dia memerintah semua urusan alam semesta. Tidak ada yang dengan cara apapun menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk Dia sadari. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit untuk dipecahkan olehnya. Aduh, kalau kita baca ini, apa sih sebenarnya yang perlu kita ragukan lagi kan sama Tuhan?
Apa kita masih ragu dan gak percaya sama Tuhan? Mungkin tadi yang anti early juga sudah baca, coba kan lihat alam mungkin. Itu loh semua yang Tuhan ciptakan, itu loh kuasa Tuhan. Dan kita juga masih hidup sampai sekarang ini, itu semua juga karena perlindungan dan berkat dari Tuhan. Apa pernah nggak kita pikirkan waktu kita jalan mungkin kita nggak jatuh, terselengkat gitu. Itu semua karena Tuhan kan yang jamat, ada tangan Tuhan yang nggak kita lihat, tapi sedang menjamah kita, selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Tanpa sadar, pas kita bangun, Tuhan masih kasih nafas lagi kan. Coba aja nafas itu dikasih berhenti gitu. Dalam beberapa menit. Mungkin mati kan kita. Jadi itulah yang kita harus sadari. Itu semua yang kita bisa hidup saat ini semua itu karena kuasa Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan juga dibilang lagi di sini, dia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Ketika kita sedih, ada masalah, datanglah sama Tuhan, curahin semua isi hati kita semuanya sama Tuhan. Dan jangan mengandalkan diri sendiri kan, yang kita sudah belajar. Karena hanya malah menambah keraguan kan, dan kebingungan aja di diri kita. Kalau kita lihat, baca, dan belajar tentang inilah bukti dari kasih cinta Tuhan sama kita. Kebaikan Tuhan itu nggak bisa dideskripsikan ya, nggak bisa dijelaskan karena begitu besar dan sangat luar biasa ya. Mungkin sampai sini ada lagi yang mau menambahkan? Iya gitu. Ya, Mami. Ya, Mazmur 147 ayat 3, dia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, sejak kapan kita bisa kita sembuhkan atau orang lain sembuhkan patah hati ini? Berbicara tentang di dalam ya, bukan cuma pakai tensoflas atau ini luar biasa ya. Bagaimana kerja Tuhan sampai orang yang patah hati ini, apalagi kalau lagi pacaran terus putus, astaga, rasa-rasa mau mengakhiri hidup itu memang sebegitu patahnya, sakitnya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ya kita harus percaya itu bahwa hati yang remuk, hati yang hancur, cuma Tuhan yang bisa sembuhkan itu. Dan membalut luka-luka, membalut artinya untuk harapan dan pasti sembuh. Luar biasa ini janji ya. Terima kasih ini kita ada bold dan underline dan saya baca langsung bilang aduh, berapa kali saya patah hati belum pernah saya bisa sembuhkan, tapi hanya Tuhan saja yang bisa sembuhkan. Dan kalau kita patah hati itu lamanya luar biasa dan siksa. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, thank you, Gita. Thank you, Mami Edis. Iya, betul ya, Mami. Ya mungkin kalau anak muda kalau misalnya patah hati, dia pelariannya mungkin ke hal yang malah nggak baik kan. Mungkin udahlah, jalanlah gitu sama teman, atau enggak, nonton lah apa gitu. Cuman sebenarnya yang kita belajar, kuncinya adalah datang kan sama Tuhan, berdoa. Dan kita juga belajar sebelumnya yang sahabat-sahabat lalu, Tuhan saja ketika dia berdoa, dia menemukan sukacita yang besar kan ketika dia berdoa. Dan waktu pengalaman saya juga ketika saya berdoa, mungkin yang lain juga pernah merasakan, ketika berdoa tuh rasanya habis berdoa kayak tenang, kayak damai, yang tadinya mungkin masih ada ngeganjel di hati, tapi entah kenapa kalau habis berdoa tuh rasanya kayak plong gitu, saya langsung tenang, damai. Jadi itulah ya, makanya kalau kita pakai PCI dan pemikiran sendiri, bukannya malah ada solusi yang benar yang terbaik sama kita, malah makin buruk kan, malah makin bingung, mungkin malah tambah patah hati kan, nggak pernah damai hatinya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, mungkin ini kutipan terakhir yang kita akan bahas sobat ini. Mungkin Mami Edis boleh baca? Iya, boleh gitu. Yesus berkata, kamu akan berdoa dalam namaku, dan
Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Aku telah memilihmu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 26, 27, 15, 16. Tetapi berdoa dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari sekedar menyebut nama itu di awal dan akhir dari doa. Itu adalah berdoa dalam pikiran dan roh Yesus. Sementara kami percaya janji-janjinya, mengandalkan rahmat-Nya, dan mengerjakan pekerjaannya. Oke, thank you Mami. Ya, jadi ini udah jelas sekali dibilang sebenarnya arti dari berdoa dalam nama Yesus yang kita sebutkan itu bukan hanya sekedar menyebutkan namanya, bukan hanya sekedar disebutkan, tapi itu ada arti atau makna dalam menyebut itu. Dibilang bahwa itu adalah berdoa dalam pikiran dan roh Yesus, sementara kami percaya janji-janjinya, mengandalkan rahmat-Nya, dan mengerjakan pekerjaannya. Jadi artinya adalah bahwa kita berdoa dalam pikiran dan roh Yesus kan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan benar-benar percaya akan janji-janji Tuhan, berpegang teguh sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang terbaik untuk kita, percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Makanya kata Antisus kan tadi, percaya itu benar-benar penting sekali. Mungkin kita sebut oke percaya, padahal sebenarnya tidak gitu. Tanpa kita sadari kita nggak percaya, masih ragu gitu. Dan dengan melihat pekerjaan Tuhan, kita belajar akan kebaikannya, kehidupannya di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan itu bisa menang kan. Dan biarlah dengan itu, kita mempelajari itu, dengan melihat contohnya juga, seperti Henokh, contoh dari 144.000 juga, kita bisa sadar bahwa sangat pentingnya berdoa dengan tekun, dan dengan cara yang benar kan, yang kita sudah pelajari. Maka kita harus juga yakin gak ada kata khawatir lagi dan ragu-ragu lagi sama Tuhan. Dan itulah salah satu kunci di mana kita bisa memiliki karakter seperti karakter Tuhan Yesus, karena doa adalah senjata di mana setan nggak bisa menggoda kita, di mana setan nggak bisa mengalahkan kuasa dari doa itu kan. Karena kuasa doa itu benar-benar sangat besar. Dan kalau kita baca ayatnya di Yakobus 15 ayat 15 dan 16, mungkin ada yang boleh baca. Oke, Yakobus 5 ayat 15-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Waduh, ini ada jelas sekali ayat ini ya. Apa yang kita pelajari, inilah ayatnya. Dan oke ya, jadi ini adalah kutipan kita terakhir. Mungkin sampai sini dulu dan akan kita lanjutkan lagi di sahabat depannya. Jadi biarlah pelajaran sekolah sahabat pada hari Sabat ini bisa mengingatkan kita lagi untuk selalu tekun dalam berdoa, karena itu adalah salah satu habit dari Tuhan, di mana dengan berdoa Tuhan bisa menang untuk tidak berdosa dan tidak jatuh. Inilah salah satu karakter Tuhan, dan karena Tuhan adalah juga teladan kita kan dalam segala hal. Sebagaimana juga dengan kita, jika kita memiliki iman, mau bergantung sama Tuhan, percaya, suka mengampuni, dan juga sering tekun dalam berdoa, setan nggak bisa dan nggak mampu untuk menggoda kita, ya kan, yang kita sudah belajar tadi. Inilah kuncinya, yaitu doa. Makanya dibilang doa itu adalah suatu kebutuhan dan hak istimewa. Bapa mau, yang kita belajar ya, yang sahabat lalu, Bapa mau dan menunggu agar kita datang kan sama dia. Tapi betapa sombong dan piciknya kita yang masih lalai dan nggak mau untuk berdoa. Makanya tadi kita sudah belajar, kita bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan di mana saja kan, nggak harus sendiri, harus masuk dulu dalam kamar, tapi bisa di mana saja, bisa dalam hati, di tengah keramaian, nggak ada yang nggak bisa ngalangin kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dibilang di ayat, mintalah maka akan diberikan kan kepadamu. Tuhan akan menjawab doa kita jika kita, satu, mau menyesalkan dosa kita, kedua, apakah kita butuh sama
butuh bantuan Tuhan atau tidak, apakah kita memiliki iman atau benar-benar percaya sama Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir adalah ketika kita benar-benar tekun dalam doa, itu dengan sungguh-sungguh dan juga percaya ya akan kuasa Tuhan. Dan tetaplah pegang pada janji Tuhan, karena Tuhan akan menjawab doa kita semua indah pada waktunya, di waktu yang tepat, dan yang bakal yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada lagi yang mau menambahkan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada, biarlah pembahasan ini, diskusi sekolah sahabat kita, sahabat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, dan juga bisa menyadarkan diri kita betapa pentingnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Oke, kita akan tutup.